Oke, hari ini kita akan belajar tentang sosial media ya. Saya sejujurnya sudah pernah mengajar ini beberapa kali di Bahtera. Mungkin ini kali ketiga kali ya. Ada yang sudah pernah ikut di kelas sebelumnya? Belum ada? Oke, berarti baru pertama kali ya diajar sama saya ya. Oke, setahu saya di Semarang sudah pernah, di Mahanaim pernah sekali. Dan kali ini kita mau belajar lagi tentang sosial media. Anda harus mengerti saudara, kenapa sosial media? Ya, nanti kita mau bahas, boleh next aja. Jadi tema hari ini adalah making an impact through social media. Ya, hari ini kita mulai jam 4, nanti kita mengalir aja kayak gimana. Tapi sebelumnya dulu. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan, yaitu yang pertama, sosial media di era pandemi ini seperti apa? Kita mau melihat perkembangannya seperti apa, ya. Terus yang kedua adalah bagaimana menjadi impact, bagaimana dapat menjadi dampak di sosial media. Nanti akan ada dari Kak Roy juga, akan ada dari AL yang akan sharing di depan bagaimana caranya menjadi dampak, ya. Terus selanjutnya nanti ada 5 second test, ya ini singkat aja, dan production prosesnya kayak gimana. Nah, di sesi yang kedua, saya mau minta di antara kalian semua untuk kita mengaplikasikan apa yang diajarkan nanti. Ya, saya nggak mau kelas ini cuma selesai kalian mendengarkan pulang lupa nggak dilakuin. Tapi saya mau semuanya yang mendengarkan di tempat ini, kalian terima sesuatu di tempat ini, bawa ke kota kalian masing-masing buat dampak di sana. Ya, kenapa sosial media? Kita sering mendengar di ibadah-ibadah kita akan menjangkau seluruh dunia, betul? Dan kalau Anda sadari bagaimana caranya kita menjangkau dunia, bayangkan saudara gimana caranya kita menjangkau orang di, misalkan di mana ya, di Afghanistan gitu misal. Apakah kita akan tiap hari pergi ke sana, menjangkau di sana dan kita nggak pulang-pulang ke Indonesia? Ya bisa. Tapi sebenarnya ada satu cara yang sangat-sangat penting, satu cara yang sangat-sangat bisa kita lakukan untuk menjangkau dunia. Caranya lewat apa? Sosial media. Karena sekarang semua orang di seluruh dunia ini punya yang namanya sosial media. Dan kalau Anda berdoa untuk menaklukkan dunia, tapi Anda tidak mengerti cara pakai sosial media, itu sama dengan sia-sia, saudara. Satu-satunya cara yang mungkin, ya saya bukan membatasi ya, tapi satu-satunya cara yang possible untuk kita lakukan dan menjangkau seluruh dunia adalah melalui sosial media. Karena apa? Tidak terbatas, saudara. Siapapun bisa mengakses, siapapun bisa masuk ke situ, lihat videomu, lihat fotomu dari seluruh dunia. Kenapa itu pentingnya sosial media? Dan sebagai anak-anak Tuhan kita mau pakai ini untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya berdampak melalui sosial media. Kita mau pakai ini untuk menjangkau siapapun di luar sana. Ya, poin penting, kita harus pakai sosial media untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang akan kita lakukan sore hari ini. Ya, boleh next? Oke, jadi selama masa pandemi, boleh tahu siapa yang masih sekolah di sini? Masih datang ke sekolahnya? Yang masih kerja di kerjaan kantornya atau udah kerja dari rumah? Kerja dari kantor apa dari rumah? Office, oke. Oh ya, karena di Mahanaim juga ya. Iya. Tapi di luar sana saudara, di luar sana semua orang sekarang mengerjakan sesuatu dari rumah. Dan memang secara statistik data, kita di awal kita akan ngomong dulu tentang statistik data, melonjak sangat tinggi. Pengguna-pengguna internet, pengguna-pengguna sosial media itu melonjak sangat tinggi. Ya. Yang pertama, di seluruh dunia, orang yang aktif menggunakan sosial media itu ada 4,2 M orang. Penduduk dunia ada berapa? 7 miliar lebih. Dan sebanyak 4,2 miliar orang pakai sosial media. Jadi kalau Anda bisa menguasai sosial media, Anda bisa viral. Ini lahanmu saudara, ini ladangmu. Kenapa saya berbicara data di awal? Karena saya pengen Anda mengerti ini ladang yang harus kita kerjakan. Ini ladang saudara. Sebegitu besarnya ladang kita.
Anda mungkin cuma ngepost singkat 5 menit yang bisa akses segitu banyaknya orang. 4,2 miliar orang bisa akses konten Anda. Ini ladang, saudara. Jadi saya sore hari ini nggak mau membahas bahwa sosial media bla 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 bla, tapi Anda harus mengerti bahwa sosial media adalah ladang. Ini ladang. 4,2 miliar dan itu berarti 53,6% dari seluruh dunia punya yang namanya sosial media. Lebih dari separuh penduduk dunia punya sosial media. Dan selama tahun 2020 ke 2021, ya kita pandemi mulai dari 2020 ke 2021 ada pertambahan sebesar 13,2%, yaitu sekitar 500 juta orang. Karena apa? Mereka nggak ada kerjaan di rumah. Carinya hiburan. Siapa yang di sini setiap hari nonton TikTok? Boleh angkat tangan? Kenapa Anda nonton TikTok? Karena Anda cari hiburan, betul? Anda cari sesuatu di situ. Sama dengan orang-orang di luar sana. Karena mereka nggak ada kerjaan, mereka di rumah menghabiskan waktunya lewat sosial media. Dari situ yang mengakses lewat handphone ada 4,15 miliar. Berarti hanya 500 juta orang yang tidak mengakses melalui handphone. Semuanya punya handphone. Artinya apa? Anda dapat menjangkau mereka melalui handphone Anda. Sesimpel itu, saudara. Handphone yang sedang Anda pegang sekarang itu terkoneksi dengan 4,15 miliar orang. Anda harus mengerti sebegitu lebarnya pintu terbuka untuk kita mengabarkan Injil. Sebegitu lebarnya, saudara. Selanjutnya, social media user pakai mobile ada 98,8%. Ya, next. Sekarang bagaimana tentang Indonesia? Kita hidup di Indonesia dan saya berharap Anda dapat mengerti bagaimana situasi sosial media di Indonesia. Di Indonesia total populasi ada 275 juta orang. Ya, urbanisasi ini maksudnya 57% hidup di kota. Dan secara mobile connection ini gini. Satu device yang kita punya itu dianggap satu connection. Ya. Bayangkan 275 juta orang di Indonesia. Orangnya cuma 275 juta. Koneksinya ada berapa? 345 juta. Jadi sebenarnya orang Indonesia satu orang rata-rata punya lebih dari satu handphone. Ini memperbesar lagi kesempatan kita untuk menjangkau mereka, saudara. Sebegitu banyaknya orang punya handphone saat ini. Siapa yang punya handphone lebih dari satu? Ya, kan ada beberapa kan, banyak. Ini apa ya? Saya berharap Anda mengerti ini ladang yang bisa kita kerjakan, ya. Ada 202 juta orang yang mengakses internet dan 170 juta orang, lebih dari setengah populasi kita punya yang namanya sosial media. Next. Nah, karena begitu gak ada kerjaannya bangsa kita, mereka mengakses internet sepanjang hari itu 9 jam. 9 jam mereka terhubung dengan internet. 9 jam mereka terhubung dengan internet dan yang paling banyak dipakai, yang paling banyak dilakukan adalah streaming dan sosial media. Dari 9 jam itu mereka pakai 3 jam 14 menit untuk sosial media dan 2 jam 50 menit untuk streaming. Jadi sekarang ladang kita adalah di sosial media dan streaming. Anda harus mengerti ketika saya berkata seperti ini berarti ladang yang dapat kita kerjakan. 170 juta orang di dunia, di Indonesia, dapat kita jangkau melalui sosial media. Ini statistik bukan saya yang buat, saudara. Ada satu badan di dunia yang namanya We Are Social. Mereka meriset tentang social connection, tentang bagaimana internet dan lain sebagainya. Dan setiap tahun mereka bikin itu. Ya, jadi kelihatan perkembangannya seperti apa. Dan tahun ini benar-benar sangat melonjak tinggi pengguna internet. Karena sekarang mereka kerja dari rumah, mereka sekolah dari rumah. Itu membuat kesempatan untuk kita
dapat menjangkau mereka lebih tinggi lagi. Ya, sampai sini mengerti? Sebegitu besarnya pintu terbuka untuk kita menjangkau sosial media. Amin. Kita harus pakai ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya berharap setelah Anda pulang dari sini, Anda benar-benar bisa membawa dampak. Bukan hanya untuk lokasi Anda, tapi ini bisa tidak terbatas, saudara. Tanpa batas. Yang namanya sosial media itu tanpa batas. Ya, next. Kenapa saya present data seperti ini? Karena Anda harus mengerti platform apa yang akan kita masuki. Ya, platform apa yang akan kita masuki untuk kita mengabarkan Injil. Kita harus mengerti, saudara, seberapa besar pengguna di seluruh dunia, dan nanti kita akan targetkan ke situ untuk kita dapat menjangkau banyak jiwa. Ya, oke, mulai tahun 2004 ada Facebook. Kita lihat perkembangannya. Ada MySpace, ada Reddit, ada Friendster. Siapa yang hidup di zaman Friendster? Ada yang punya Friendster? Ya, Anda berarti dari 2004 sudah mulai bersosial media, saudara. Dan apakah Anda pernah pakai untuk kemuliaan Tuhan? Pertanyaan besarnya adalah seperti itu. Oke, Friendster, Facebook mulai naik 2007. Yang lain mulai ditinggalkan. - 2008. Oke, mulai ada Tumblr, mulai ada Twitter. Dan kita lihat tahun 2009 Facebook langsung menjadi urutan nomor 1. Dan sangat-sangat drastis naiknya. Bahkan sampai sekarang kayaknya masih Facebook nomor 1. Ya, Friendster mulai turun, MySpace mulai turun. Ada WeChat, Instagram mulai masuk 2011. Dan langsung paling tinggi, enggak. Ya, kita lihat Instagram sudah naik 2011, 2012, 2013. Nanti Anda akan melihat ada satu platform sosial media yang sangat-sangat drastis naiknya. Nanti Anda akan perhatikan, coba ya, kita lihat sama-sama. Ada Snapchat, ada Vine. Tapi itu cuma sementara aja. Mereka hilang, langsung hilang. - 2016. Oke, 2016 ada Musical.ly. Nah, kita lihat ada siapa? Lihat bagaimana pesatnya TikTok naik, saudara. Bagaimana drastisnya TikTok naik dari 2018. Ini data sampai tahun 2020 awal kayaknya. Tapi seharusnya TikTok sekarang sudah jadi platform terbesar nomor 2 di dunia. Terbesar nomor 2 hanya dalam waktu 2 tahun. Siapa yang gak punya TikTok di sini? Coba, boleh angkat tangan? Saya juga gak punya sih sebenarnya. Ternyata masih banyak. Anda harus melihat dunia luar, saudara. Anda yang tidak punya TikTok berarti Anda harus lihat dunia luar. Gini ya, saudara ya, ada satu prinsip yang selalu saya terapkan di hidup saya juga. Kita tidak akan pernah bisa mengubah orang luar kalau kita tidak pernah mengerti dunia mereka. Ya, jadi bagi Anda semua yang ada di tempat ini, saya berharap kelas sosial media ini akan membukakan pikiran Anda.
tentang apa yang terjadi di luar sana dan bagaimana kita menjangkau mereka. Ya, boleh next. Kita tahu tadi TikTok, dan TikTok ini sangat-sangat viral, saudara. Ada orang joget-joget, ada dokter tulang ngasih tips-tips tentang kiropraktik. Ada apa lagi? Banyaklah kontennya. Ya, life hacks tuh, lihat. Resep makanan mungkin, ada apa lagi? Banyak, saudara, banyak, sangat-sangat banyak. Saya juga nggak ngerti itu TikTok kenapa bisa ngetrend tuh, saya juga nggak tahu. Tapi di situ banyak yang mereka sharing di situ. Dan ini ada satu penemuan yang menurut saya ini nggak penting, tapi ini bisa viral. Ya, ini tahun berapa nih ya? Tahun mungkin 2 tahun lalu, mungkin 2019 atau 2020. Ada orang yang namanya ini username dia 420 dickface 208. Kalau Anda lihat sekarang followernya udah 4,5 juta orang. Tadinya dia siapa? Dia hanya buruh pabrik kentang. Dia hanya buruh, saudara. Dia kerja di pabrik kentang, dia hanya buruh. Dan waktu itu dia hanya iseng-iseng mendokumentasikan perjalanan dia pulang dari kerjaan dia. Waktu itu ceritanya, saya nggak tahu dia naik mobil atau naik ya apapun lah. Tapi ceritanya kendaraan dia rusak dan dia harus pulang dari pabrik pakai skateboard. Dan dia perjalanan dari pabriknya dia sampai ke rumahnya dia harus lewat jalan tol. Jadi dia main skateboard di highway di Amerika. Nah, ketika dia main skateboard di highway pas perjalanan pulang, dia memvideokan dirinya hanya 15 detik kalau nggak salah. Memvideokan dirinya sambil nyanyi-nyanyi, ya kayak kita biasa aja ya, dengerin lagu, nyanyi-nyanyi sambil minum cranberry juice. Sambil minum jus berry gitulah. Nah, videonya dia sampai sekarang kemarin saya cek sudah 80 juta orang yang view. Hanya sesimpel dia pulang dari pabrik, dia dokumentasikan dia naik skateboard di jalan tol, dia sambil minum cranberry juice sambil nyanyi-nyanyi. Itu bisa di play gak? Ada suaranya gak? Gak ada ya? Bisa ada suaranya gak? Anda harus dengarkan bagaimana dia menyanyi-nyanyi, saudara. Cuma 15 detik. Cuma 15 detik video ini. Dan dampaknya, saudara, yang tadi dia nyanyiin itu lagunya Fleetwood Mac. Itu mungkin artis era 90-an kali. Dan ketika video ini keluar, si artis era 90-an ini tiba-tiba naik lagi ke Billboard chart. Bayangin itu sampai trending seluruh dunia. Naik lagi ke Billboard chart, dan setelah itu jus yang dia minum itu dari ada namanya Ocean Spray Cran Raspberry Juice. Itu perusahaan udah 90 tahun lalu, saudara. Dari 90 tahun lalu perusahaan itu sudah berdiri, dan setelah dia minum di jalan tol itu, mereka mencatatkan apa? 13 miliar digital engagement. Artinya apa? Banyak yang akses Instagram mereka, banyak yang akses website mereka, dan berarti apa? Salesnya meningkat jauh, penjualannya meningkat jauh. Hanya karena 15 detik video, saudara. Bahkan mungkin perusahaan itu gak kenal siapa ini orang. Si Fleetwood Mac juga mungkin gak kenal ini siapa orang. Tapi hanya dalam waktu 15 detik bisa berdampak sebegitu besar. Ini the power of social media, saudara. Dan kalau orang ini hanya iseng-iseng bikin kayak gitu bisa viral, saya berharap saudara dapat mengerti. Itu berarti setiap pengabaran Injil kita melalui sosial media itu juga bisa viral, saudara. Ini orang bikin video, bayangin aja cuma naik skateboard di jalan tol, luntang-lantung di videoin sambil minum jus, sambil nyanyi-nyanyi, gitu aja bisa viral. Anda harus mengerti, Anda harus pakai ini buat kemuliaan Tuhan. Bagaimana kalau ini kita pakai untuk kemuliaan Tuhan? Seberapa dahsyat itu, saudara? Seberapa dahsyat itu? Saya sangat-sangat percaya akan ada masa di mana anak-anak Tuhan menguasai sosial media. Dan lewat situ banyak orang akan diubahkan. Banyak orang akan diubahkan, saudara. Saya berharap itu terjadi di masa saya. Saya berharap itu terjadi di masa saudara dan saya. Tergantung kita apakah kita mau melangkah atau tidak.
Dan kelas ini saya berharap ini jadi kickstart buat Anda dalam melangkah masuk ke sosial media, bawa perubahan di sana. Amin. Oke, next. Satu hal penting yang harus kita tanamkan adalah setiap kali kita bikin konten, setiap kali kita bikin semuanya, harus ada yang namanya gospel center content. Artinya apa? Semua mengacu ke Injil. Itu yang terpenting, saudara. Mau Anda bikin video, mau Anda bikin nyanyi-nyanyi, mau Anda bikin ya apapun lah, cerita tentang hidup Anda, arahkan semuanya ke Injil. Arahkan semuanya ke Tuhan. Itu yang harus jadi akar fondasi kita dalam masuk ke sosial media, saudara. Boleh kita buka Alkitab kita? Saya ada beberapa ayat yang saya nggak masukkan di situ. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini adalah amanat agung yang Tuhan berikan kepada setiap kita pada waktu Dia naik ke surga. Dikatakan apa? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini sesuatu yang harus kita lakukan, saudara. Kita harus menjangkau seluruh dunia. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya dengan Yesus, kita harus menjangkau orang-orang yang belum percaya. Ini amanat agung yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ini hal yang harus kita lakukan. Makanya kelas ini akan mengarah ke sana, ya, akan menuju ke sana. Dan yang kedua, 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 20. Saudara boleh catat, nanti saudara boleh pelajari lagi di rumah. Tapi 1 Korintus 9 ayat 19 sampai 20 berkata, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Itu tujuan kita, saudara. Memenangkan sebanyak mungkin orang, menjadikan murid daripada Yesus. Dikatakan demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Setelah itu, saudara, banyak dia ngomong tentang Yunani, ya harus seperti orang Yunani. Balik lagi ke saya bilang tadi, kalau kita mau menjangkau orang luar, kita harus seperti mereka, saudara. Tapi yang membedakan adalah di dalam kita ada siapa. Itu yang terpenting, saudara. Engkau boleh menjadi seperti orang luar, tapi pastikan akarmu sudah kuat. Akarmu sudah kuat. Kepada orang Yahudi, dia berlaku seperti orang Yahudi. Kepada orang di luar Tuhan, dia berlaku seperti orang luar Tuhan. Kepada orang Yunani, dia berlaku seperti orang Yunani. Tapi yang di dalam harus mengerti bahwa dengan sebuah tujuan mulia, kita masuk ke dunia mereka. Itu yang hari ini akan menjadi misi kita. Ya, saya berharap buat semua Anda di sini, Anda harus mengerti, Anda harus menjangkau sebanyak mungkin orang. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara mereka, tapi kita masukkan firman Tuhan dalam situ. Ya, karena apa? Firman Tuhan dikatakan Yesaya 55 ayat 11. Ini ayat favorit buat saya. Siapa di sini yang setiap pagi ikut doa pagi AOC? Boleh angkat tangan? Oke, banyak juga, lumayan ya. Puji Tuhan. Saya selalu perkatakan ayat ini, saudara. Kenapa? Karena setiap firman Tuhan yang dikeluarkan, setiap perkataan Tuhan, setiap ketetapan yang dari Tuhan, setiap perkataan Tuhan, janji Tuhan atas hidupmu. Dikatakan apa? Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak aku dengan sia-sia. Jadi kalau Anda belum menemui kemenangan dalam hidup saudara, percayalah suatu saat kemenangan akan terjadi, amin. Belum waktunya mungkin, tapi Tuhan berkata, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Perkataan Tuhan itu tidak pernah sia-sia, saudara. Jadi kalau Anda nanti masuk ke sosial media, Anda mengabarkan kebenaran, Anda mengabarkan berita keselamatan, dan siapapun yang mendengar itu, percayalah tidak ada yang sia-sia. Tapi apa? Perkataan Tuhan itu
akan mengerjakan sesuatu dalam hidup orang itu. Sampai apa? Mereka menerima keselamatan. Sampai mereka menerima kemenangan. Sampai mereka menerima setiap janji Tuhan dalam hidup mereka. Karena perkataan Tuhan tidak ada yang sia-sia, saudara. Perkataan Tuhan yang sudah keluar itu tidak ada yang sia-sia. Dan saya berharap Anda mengerti, Anda harus menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan mulut Tuhan sendiri. Melalui apa? Sosial media. Amin. Punyai gospel center, saudara. Di dalam hati Anda, di dalam hidup Anda, tujukan semuanya kepada Tuhan. Kita bikin konten, tujukan semuanya kepada Tuhan. Amin. Oke, boleh. Siapa dulu?